Send it. Berlatar di sebuah pulau, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok terorisme yang sedang menyandra beberapa turis yang berasal dari negara Amerika Serikat. Namun di sisi lain terlihat pusat operasi drone Turki pun sedang memantau pergerakan para teroris. Ditambah lagi beberapa marinir dari tim sniper yang sedang melakukan pengintaian terhadap pasukan teroris tersebut. Di dalam tim tersebut ada beberapa pasukan yang diantaranya adalah Richard Miller sebagai kapten dan aktor utama kita yaitu Mamang Brandon sebagai penembak utama yang sedang mengintai pergerakan para teroris tersebut. This looks like a real shit show. Beats the shit out of Overwatch. We're here to work just like you think. Para sandera pun dibawa ke pinggir danau untuk dieksekusi. Namun sebelum melakukan eksekusi, para teroris pun membuat sebuah rekaman video sebagai bentuk perlawanan pada pihak Amerika Serikat. Jika adanya pertumpahan darah, maka harus dibayar dengan darah. Sebelum eksekusi itu terjadi, kolonel pun langsung memberikan perintah kepada tim sniper untuk melakukan tembakan. Namun yang jadi masalah bukan para teroris tersebut yang akan mengeksekusinya, melainkan seorang anak kecil yang diperintahkan untuk mengeksekusi para turis. Awalnya Brandon yang ditugaskan untuk melakukan penembakan. Namun Brandon menyadari jika targetnya adalah anak kecil, dirinya pun menjadi ragu. Dan Shot! What about Sakina? ya, sniper lain pun melakukan tembakan namun meleset yang membuat situasi menjadi tak terkontrol. Dan tak lama kemudian tim bala bantuan pun datang menggunakan sebuah helikopter. Take the shot. Saat aksi baku tembak itulah terlihat si bocil dibawa kabur menaiki mobil. Disitulah Brandon mencoba melakukan tembakan ke arah si pengemudi, akan tetapi Target engaged. ya sayangnya tembakan Brandon pun meleset yang membuat mereka berhasil kabur. Namun tiba-tiba Bring him home. setelah misi selesai, Brandon pun ditegur oleh Richard sebagai ketua tim, di mana karena kesalahan Brandon lah yang membuat adanya korban, di mana korban tersebut adalah seorang anak dokter yang selama ini merawat warga desa. Singkat cerita, setelah beberapa bulan sejak kejadian tersebut, tim penembak jitu tampak menikmati waktu liburan. Namun berbeda dengan Brandon yang masih diliputi rasa bersalah akibat kegagalan pada misi sebelumnya, ditambah lagi para rekan yang kini sering memanggilnya sebagai junior. Go fuck yourself, Chair Force. We don't get into it. Ignore her. Brandon pun memilih menyendiri untuk bersantai. Namun tak lama kemudian arah pandang Brandon pun tertuju pada seorang wanita cantik yang membuatnya penasaran. Sampai-sampai dia pun mengikutinya. Setelah berhasil berkenalan dan mengobrol dengan wanita cantik tersebut, terlihat di sisi lain ada sebuah bidikan yang mengarah langsung pada Brandon sebagai targetnya. Dan ya, tiba-tiba Mayor Bidwell menembak pembunuh bayaran tersebut dari belakang. Mayor Bidwell sendiri langsung menelpon Brandon dan menyuruhnya untuk menemui dirinya di sebuah sisi jembatan dalam waktu 20 menit kemudian.
Saat Brandon bertemu dengan si Mayor, di sini si Mayor memberitahu bahwa ada seseorang yang dikirim dari Suriah untuk membunuhnya dengan imbalan $150.000. Dan kemudian Brandon pun bercerita akibat kegagalan misinya kemarin. Atasannya Richard berencana akan menurunkan jabatannya. Namun Mayor Bidwell tetap menyemangati Brandon agar dirinya tidak berputus asa. There is no providence for what we do, is there? Are we morally defensible? No, probably not. Beberapa saat kemudian terlihat si Kolonel dan Mayor Bidwell mengumpulkan semua tim yang kemarin bertugas untuk memberikan sebuah misi baru untuk melindungi sebuah jalur pipa gas yang berada di Georgia melewati Laut Hitam yang berada di Eropa Timur. Tak lama kemudian datanglah seorang cewek yang sempat Brandon temui waktu itu. Dia bernama Robin Slater. Dirinya adalah orang yang akan memberikan arahan tugas tim yang akan menjalankan misi barunya. Robin sendiri menjelaskan bahwa mereka hanya mengawasi saja, serta melumpuhkan para sniper musuh, dan si kolonel pun memberikan sebuah tambahan bahwa mereka harus berhati-hati karena di antara musuh ada sosok ketua berdarah dingin bernama Goskop bin Abdullah. Austrian energy tycoon Killian Grun is It's a rough neighborhood. Intelligence on the ground. take out enemy snipers. Setelah semua arahan beres, Mayor Bidwell pun memberikan semangat pada Brandon. Lalu Brandon sendiri menemui Robin dan memberikan sebuah salam perpisahan untuk bertemu kembali di Georgia. Singkat cerita, semua anggota pun tiba di Georgia. Sesampainya di sana, mereka tidak langsung melakukan misi utama, melainkan ada misi yang lain, yaitu sebuah paket yang harus dilindungi, yang pada intinya mereka harus melindungi sebuah rombongan klien Grun yang melakukan perjalanan bersama kontraktor Blackwater, di mana mereka membawa persenjataan berat dan beberapa iring-iringan berlapis baja, dan diperkirakan mereka akan tiba pada pukul 7 malam. Sebelum Brandon dan tim melakukan pengawasan, justru kelompok musuh yang dipimpin oleh Goskop sudah berada di sana. Ketika tim Brandon mulai mengawasi area sekitar serta mengawasi pergerakan mobil yang mereka awasi, tiba-tiba Stay with it. ya, tembakan dari sniper musuh pun tepat sasaran, yang membuat situasi menjadi kacau dan aksi baku tembak pun dimulai. Situasi pun semakin mendesak ketika salah satu rekan Brandon bernama Rojas harus terkena sniper musuh. Dan disitulah kepanikan pun mulai terjadi dan bantuan dari drone pun datang untuk membantu mereka. Sangat disayangkan ketika Brandon ingin menemui Rojas dan akan menyelamatkannya, Rojas pun ternyata sudah tewas akibat tembakan tersebut. Impossible shot. Without confirmation of a kill, we Saat kepergian Rojas, Brandon masih merasa janggal karena Rojas yang notabene orang yang jago dalam hal bersembunyi dibandingkan yang lainnya. Brandon sendiri curiga pada tim lain yang membocorkan posisi mereka yang membuat situasi menjadi panas. Akibat kejadian barusan, Brandon dipindahkan tugasnya ke sebuah dataran tinggi di pegunungan Kaukasus untuk menjaga saluran pipa gas di lokasi tersebut. We'll see about that. Thanks. I think you have better go to... Saat Brandon sampai di posko, di sana Brandon bukannya disambut, akan tetapi ya, ternyata hal tersebut hanyalah ospek pada anggota baru untuk menguji seberapa tangguh mereka. Dan ini adalah Sersan Andre yang memimpin pasukan di pos tersebut. Andre sendiri sudah tahu terkait Brandon dikirim ke sini karena akibat percekcokan dengan ketua tim lain, dan hal itu membuat orang yang mendengarkan cerita tersebut tertawa seakan mengejeknya. Something this insurgent sniper could provide. Singkat cerita, Brandon pun diajak berpatroli ke area sekitar dan tak sengaja mereka menemukan segerombolan perampok yang karena si Brandon anak baru, dirinya pun disuruh Andre untuk menembaknya. Karena menurut Brandon sendiri mereka adalah perampok biasa dan tak perlu dibunuh, dirinya memilih untuk menangkapnya secara hidup-hidup. Akan tetapi Right there.
Ya, untungnya Andre berhasil menembaknya dan menyisakan satu orang untuk dibawa ke posko sebagai bukti bahwa telah ada perampokan. He's no stranger to me. Different. Saat malam tiba, Andre bercerita tentang orang yang mereka sandra itu adalah salah satu kelompok Chechnya yang mungkin mereka akan menyebutnya. Tak hanya itu saja, dia juga bercerita soal dirinya pernah mengalami hal yang sama seperti Brandon, yaitu keraguan-raguan dalam menembak. Pada saat itu dirinya ditugaskan sebagai pengawasan pasukan. Namun tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri para rekannya sambil membawa sesuatu di dalam mantel. Seharusnya Andre menembak anak tersebut, akan tetapi rasa kemanusiaan itulah yang membuat dirinya selalu berpikir positif dan mengira bahwa anak tersebut hanya membawa sebuah potong roti. Dan inilah yang terjadi. Every sniper hesitated. Tak lama kemudian Richard menelpon Brandon untuk memberitahu bahwa yang kemarin terbunuh bukanlah Gusakov, melainkan saudara iparnya. Ketika Brandon berpatroli bersama Andre, di sini terungkaplah bahwa Andre adalah tentara Rusia yang dibayar untuk pengamanan konsorsium energi dari Euro sampai Asia. Need more normal life. Well, this is... No hesitation. No family, no kids. Sementara di sisi lain terlihat Sajid bersama yang lainnya sedang memasang ranjau darat karena mereka tahu bahwa rombongan Chechnya akan datang untuk membantu temannya yang sedang disandra. Setelah melihat adanya pergerakan bahwa rombongan Chechnya sedang menuju ke posko, mereka semua pun langsung bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Ketika semua anggota tim sudah bersiap di posko masing-masing dan garis depan sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba harus tertembak dan terbalaskan oleh Brandon yang sudah siap melepaskan tembakan. At my 11 o'clock, something moved in the snow. Tak lama kemudian pasukan musuh pun berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak daripada pasukan Brandon. Dan disinilah aksi baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Beberapa anggota tim Brandon pun sudah tewas dan hanya tinggal beberapa orang lagi. Terlihat musuh memakai senjata curang, yaitu menggunakan RPG yang tak sebanding dengan AK-47 sehingga keadaan pun semakin mendesak ketika para pasukan perampok tersebut sudah berhasil menguasai rumah dan membebaskan temannya. Terlihat Sajid mulai mendekati ke rumah dan menyamar sebagai orang yang akan membantu mereka. Namun di sisi lain, Andre pun terlihat akan dieksekusi dan setelah kejadian barusan, tugas Brandon pun kini kembali ke pangkalan Georgia dan akan langsung ditugaskan untuk menemui Gazakov dengan bantuan dari seorang pria buta bernama Morsid. Setelah bertemu dengan Morsid, Brandon pun diingatkan oleh Morsid bahwa misi ini sama halnya bunuh diri. Namun Brandon sendiri tak takut sedikit pun, karena selain dirinya ingin berduel dengan Gazakov, dirinya pun ingin mencari informasi terkait bocornya titik koordinat mereka yang membuat Rojas tewas. Dan Brandon akan memanfaatkan potongan tubuh saudara Gazakov untuk mendekati musuh. War go around, my friend. Let's transjure. Keesokan harinya terlihat Brandon bersama Morsid sedang melakukan perjalanan untuk menemui Gazakov. Dan setelah mereka berjalan cukup jauh, sampailah mereka di tempat Gazakov dan disambut dengan beberapa todongan AK-47. Morsid sendiri langsung memberikan potongan tubuh milik saudara ipar Gazakov. Dan mereka juga mengaku jika mereka bisa menghindari drone dan menemukan titik koordinat musuh berkat bantuan dari Tuhan. Brandon sendiri tak sengaja melihat salah satu anggota sedang menggunakan sebuah laptop yang mungkin terhubung dengan satelit dan berkat itulah mereka bisa melacak keadaan lokasi musuh. Terlihat Brandon yang terus ngotot memberikan sebuah pernyataan yang membuat Gazakov turun tangan dan menyuruhnya pergi. Namun di sisi lain terlihat kolonel yang sudah memantau Brandon dari kejauhan pun menyuruh anak buahnya meluncurkan roket berharap Gazakov tewas pada saat itu juga.
Brandon pun kembali ke pangkalan dan dirinya menginformasikan mengenai peralatan canggih yang musuh miliki. Namun Robin pun tak percaya, karena mana mungkin mereka bisa mendapatkan alat secanggih itu. Namun Morshid menambahkan penjelasan, mungkin saja mereka melakukan mirror jaringan pada drone milik kita sendiri. This is Robin. Yes, sir. Tak lama kemudian Kolonel pun menghubungi Brandon dan juga Richard secara bersamaan. Kolonel pun langsung memarahi Brandon karena gagal dalam menjalankan tugas dan dianggap buang-buang waktu saja. Dan Kolonel pun menegaskan pada Richard dan Brandon agar segera menyelesaikan Gasakop jika mereka tidak ingin dipindah tugaskan ke Mesir. Show, last one. Good. Brandon kembali bergabung bersama timnya lagi karena mereka semua telah menjadi sasaran berikutnya bagi pasukan Gasakop. Sementara itu terlihat pasukan Gasakop yang sedang membuka laptop, dan disinilah terbongkar bahwa ketika drone Amerika berada di kawasan wilayah mereka, maka mereka dapat meretasnya sehingga titik lokasi Brandon dan yang lainnya pun akan terpantau dan ya, Gasakop berhasil menembak rekan Brandon tanpa diketahui titik lokasi Gasakop sendiri, sehingga Brandon CS pun tak bisa melawan karena lokasi musuh tidak diketahui keberadaannya. Brandon merasa feeling buruk soal rompi GPS yang mereka gunakan, dan dirinya pun menyuruh anggota tim untuk melepaskan rompi dan berhasil kabur dari intaian kelompok Gasakop. Our lives. Setelah mereka berhasil ke tempat aman, mereka pun langsung menyusun rencana untuk menyerang balik pasukan Gasakop. Ditambah lagi informasi yang didapat, Gasakop sedang berada di Kobuleti dan diperkirakan mereka akan menyerang stasiun pipa gas esok hari. Maka dari itu, semua tim Brandon akan menyerangnya lebih dulu sebelum mereka datang ke stasiun. This is current satellite photography. Namun betapa pintarnya kelompok Gasakop yang ternyata itu hanyalah GPS palsu yang sudah diretas untuk mengalihkan perhatian. Yang pastinya Gasakop berencana akan menyerang stasiun hari itu juga, ketika kelompok Brandon sudah meninggalkan stasiun dan pergi ke Kobuleti. Tim Brandon pun langsung pergi menuju Kobuleti. Namun saat dalam perjalanan, Brandon pun mempunyai firasat buruk tentang lokasi GPS tersebut adalah palsu. Dan ditambah lagi, jika stasiun pipa gas diserang, maka jarak mereka 9.000 km dan mustahil bisa kembali. Brandon pun menyarankan pada Richard sebagai ketua untuk putar balik untuk berjaga-jaga bila mana itu terjadi. Terlihat tim Gasakop yang merasa aman jika tim pasukan para sniper sudah pergi menuju Kobuleti. Gasakop bersama anggotanya pun langsung menuju stasiun lalu menyerangnya dengan sangat brutal. Saat adu tembak itulah, Robin bersama kolonel yang lainnya pun mulai kepanikan karena serangan dadakan tersebut. Namun di sisi lain, terlihat Brandon dan tim sudah berada di lokasi. Mereka pun langsung mencari titik lokasi aman dan langsung menyerang pasukan Gasakop. Dari kejauhan, Brandon pun melihat sebuah cahaya dan dipastikan itu adalah Gasakop, dan dirinya pun langsung menembakkan beberapa peluru sampai berhasil membunuhnya. Ketika anggota tim Gasakop mengetahui jika ketua mereka sudah tewas, mereka pun memutuskan untuk mundur diri dari pertempuran tersebut. Film pun tamat dengan memperlihatkan Brandon dan Robin yang akan melakukan kencan pertamanya, dan film pun berakhir.